Hujan malam selalu menyimpan hal-hal yang seharusnya tidak dilihat manusia, dan kadang hanya satu keputusan berhenti di tempat yang salah sudah cukup untuk membuka pintu menuju kengerian yang tak bisa ditutup kembali. Kisah Rani dimulai pada malam seperti itu. Hujan malam turun dengan derasnya. Tetesan berat menghantam kaca mobil hingga membuat pandangan Rani menjadi kabur. Dia telah berkendara selama berjam-jam, melarikan diri dari Jakarta dengan suasana hati kacau yang bahkan dia sendiri tidak ingin hadapi. Jalan raya nasional membentang tanpa ujung, begitu gelap dan sepi hingga Rani merasa seolah sedang memasuki dunia lain, tempat yang tidak ada lagi kehidupan, hanya ada suara mesin mobil dan deru hujan yang tiada henti. Jam di dashboard berkedip menunjukkan hampir tengah malam. Mata Rani terasa berat, kepalanya pening karena kelelahan. Dia tahu dia tidak bisa terus mengemudi dalam kondisi seperti ini. Saat lampu depan menyapu sebuah papan nama tua di pinggir jalan, dia segera melambat. Papan kayu itu catnya sudah mengelupas, hanya menyisakan tulisan samar yang masih bisa dibaca. Penginapan Bates, kamar murah, aman, nyaman. Rani menarik napas lega. Meskipun papan namanya tampak tua dan agak mencurigakan, di tengah malam badai seperti ini, tempat berteduh manapun lebih baik daripada terus mengemudi dalam kondisi kelelahan. Dia memutar kemudi memasuki jalan kecil yang menuju ke penginapan tersebut. Penginapan Bates muncul di balik tirai hujan, seperti sosok kuno yang dilupakan waktu. Dinding luarnya bercak-bercak, atap terasnya miring di satu sudut. Cahaya lampu kuning yang redup terpancar dari jendela, membuat tempat ini tampak hangat sekaligus mengerikan. Di belakang penginapan, terdapat sebuah rumah besar yang gelap gulita, berdiri kokoh seperti bayangan raksasa yang sedang mengamati setiap gerakannya. Rani menarik koper ke lobi resepsionis. Ruangan di dalamnya sempit. Cahaya lampu kuning redup membuat segalanya seolah tertutup lapisan debu waktu. Bau apek tercium samar di udara. Saat dia sedang mengamati sekeliling, tirai di belakang meja resepsionis sedikit bergerak. Lalu seorang pemuda kurus melangkah keluar. Pria itu tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Suaranya lembut, namun ada sesuatu yang membuat Rani merasa tidak nyaman. "Selamat malam, Anda butuh kamar, bukan?" Rani mengangguk. "Ya, satu kamar untuk satu orang." Pria itu memberikan kunci kamar nomor 3. "Jika butuh sesuatu, panggil saja saya, tapi jangan pergi ke rumah di belakang." Rani sedikit mengerenyit. Kenapa? Dia hanya tersenyum kaku, tatapan matanya sekilas menyeratkan sesuatu yang sulit dimengerti. "Ibu saya tidak suka tamu asing." Jawaban itu membuat Rani sedikit bergidik, tapi dia terlalu lelah untuk bertanya lebih lanjut. Dia menerima kunci dan berjalan menuju kamar. Kamar nomor 3 kecil tapi lebih bersih dari yang dia bayangkan. Cahaya lampu putihnya lembut, tempat tidur tertata rapi, kamar mandi tersedia air panas. Rani mandi untuk mengusir rasa lelah. Uap air panas naik mengaburkan cermin di depannya. Saat dia sedang mengeringkan rambut, terdengar suara klik dari arah cermin. Rani berbalik. Di atas permukaan cermin yang beruap, terdapat bekas telapak tangan yang tercetak jelas. Bekas tangan itu kecil, panjang, dan begitu dingin hingga melihatnya saja sudah membuat bulu kulitnya berdiri. Hal yang lebih menakutkan adalah bekas tangan itu bukan miliknya. Dia berdiri mematung selama beberapa detik, mencoba menenangkan diri. Lalu dia mengusap cermin itu. Bekas tangan tersebut menghilang. Namun saat dia berbalik pergi, cermin itu bergetar pelan, seolah-olah ada seseorang yang menyentuhnya dari balik kaca. Rani merinding, melangkah cepat keluar dari kamar mandi. Dia menyibak tirai jendela untuk melihat keluar. Halaman belakang penginapan gelap gulita, hanya ada cahaya kuning dari lorong yang jatuh di area kecil. Di kejauhan berdiri rumah besar itu, gelap dan sunyi. Saat Rani hendak menutup tirai, dia melihat sesosok bayangan berdiri di teras rumah tersebut. Seorang wanita. Tubuhnya kurus, rambut panjang terurai, mengenakan baju tidur putih yang sudah tua. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkedip, menatap lurus ke arah kamar Rani.
Rani tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Dia berkedip sekali. Saat melihat kembali, sosok itu telah menghilang. Suara ketukan pintu membuatnya terlonjak. Itu Norman, si pemuda resepsionis. Dia mengajaknya turun ke dapur untuk makan malam. Rani dengan enggan setuju, karena dia tidak ingin sendirian setelah apa yang baru saja dia lihat. Dapur penginapan itu kecil, cahaya lampu kuning membuat segalanya tampak lebih hangat, namun bau apek dan bau makanan lama masih tercium di udara. Norman menyajikan sepiring nasi goreng di depannya. Dia duduk berhadapan, matanya tidak beralih dari Rani. "Mau pergi kemana sendirian?" tanya Norman. Suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu. Rani menghindari tatapannya. "Saya hanya ingin pergi jauh sebentar." Norman mengangguk, tapi raut wajahnya menunjukkan dia tidak percaya. Saat Rani sedang makan, jeritan melengking terdengar dari rumah besar di belakang. Jeritan itu begitu tajam dan dingin, hingga Rani menjatuhkan sendoknya. Norman pucat pasi, langsung berdiri. "Maaf, ibu saya. Beliau tidak suka saya berbicara dengan tamu." Dia bergegas lari keluar, meninggalkan Rani duduk sendirian di dapur yang dingin. Hanya tersisa suara hujan dan siulan angin yang masuk lewat kelah pintu. Rani kembali ke kamar. Dia mengunci pintu dengan hati-hati. Namun saat baru saja berbaring, suara langkah kaki terdengar di lorong. Lambat, berat, terseret. Seolah-olah orang itu tidak ingin terdengar, namun sengaja meninggalkan suara. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Rani menahan napas. Suara wanita yang serak berbisik melalui kelah pintu. "Kau bukan tamu pertama." Rani melonjak bangun, menerjang ke pintu, melihat melalui lubang intip. Tidak ada siapapun. Lorong itu kosong melompong. Namun saat dia berbalik ke tempat tidur, cermin di kamar itu retak memanjang, seolah-olah ada yang mencakarnya dengan kuat dari dalam. Tidak bisa tidur, Rani memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar penginapan untuk menenangkan diri. Dia turun ke lobi. Cahaya lampu kuning yang lemah membuat bayangannya memanjang di lantai ulis tua. Di balik meja resepsionis terdapat tirai tempat Norman keluar tadi. Hembusan angin dingin bertiup, padahal semua jendela tertutup rapat. Rani merasa ada sesuatu di balik tirai itu. Dia menariknya perlahan. Di baliknya terdapat sebuah ruangan kecil yang gelap. Di atas meja ada puluhan foto lama. Rani mengambil dan melihatnya. Semuanya adalah foto tamu penginapan. Semuanya wanita. Semuanya menghilang tanpa jejak. Dalam foto terakhir, Rani melihat sesuatu yang membuat tulang punggungnya terasa dingin. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan baju tidur putih berdiri di belakang setiap tamu. Persis seperti sosok yang dia lihat di teras rumah tadi. Rani mundur teratur, tangannya gemetar. Sebuah suara terdengar tepat di belakangnya. "Anda tidak seharusnya melihat hal-hal itu." Rani berbalik. Norman berdiri di sana, wajahnya gelap, tatapannya tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Dari arah tangga yang menuju ke rumah besar, suara langkah kaki wanita terdengar menuruni tangga. Berat, terseret, semakin lama semakin dekat. Norman berbisik, suaranya bergetar namun penuh obsesi. "Ibu saya tidak suka tamu yang ingin tahu." Rani mundur, jantungnya berdebar kencang. Tirai di belakangnya tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Suasana di dalam ruangan kecil di belakang meja resepsionis menjadi sangat pekat. Rani melangkah mundur. Punggungnya menyentuh tirai yang baru saja tertutup rapat. Norman berdiri menghadangnya. Tatapannya menggelap, seolah dia bukan lagi resepsionis ramah seperti di awal. Dari tangga yang menuju ke rumah besar di belakang, suara langkah kaki wanita terus terdengar menuruni tangga. Teratur, berat, seolah setiap langkah membawa serta hawa dingin malam. Rani mencoba tetap tenang, namun kakinya gemetar hebat. Dia menatap Norman, mencoba mencari sedikit sisi kemanusiaan di matanya. Tetapi yang dia temukan hanyalah ketegangan dan ketakutan yang aneh. Bukan takut kepadanya, melainkan takut pada sesuatu yang sedang menuruni tangga itu. "Norman?" Rani memanggil pelan, suaranya bergetar. Bisakah kamu membiarkan saya pergi?"
Norman menggeleng, melangkah mendekat. Tidak bisa, ibu saya. Ibu tidak suka tamu yang ingin tahu. Jika Anda pergi sekarang, ibu akan marah. Ibu sangat mudah marah. Langkah kaki itu berhenti di anak tangga terakhir. Ruangan tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Rani merasakan ada seseorang yang berdiri tepat di balik tirai, hanya berjarak beberapa langkah darinya. Hembusan hawa dingin keluar dari celah kecil di bawah tirai, membuat kulitnya merinding. Norman menoleh ke arah tangga, suaranya gemetar. "Bu, aku yang akan mengurusnya. Ibu jangan turun ke sini." Namun langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih lambat, seolah sengaja memperpanjang penantian. Rani merasa seolah ada ratusan mata tak kasat mata yang memperhatikannya dari kegelapan. Dia mundur perlahan ke samping, matanya menyapu sekeliling mencari jalan keluar. Pintu menuju koridor berada di belakang Norman, namun pria itu berdiri menghadang tepat di tengah. Satu-satunya jendela di ruangan itu tertutup rapat dengan balok kayu tua. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Norman kembali menatapnya, suaranya mengecil. "Anda tidak mengerti, ibu saya. Beliau tidak tidur, beliau selalu mengawasi saya, selalu mengawasi tamu. Beliau menyuruh saya untuk menjaga semuanya tetap utuh, tidak boleh membiarkan siapapun pergi." Rani menelan ludah. "Norman, ibu kamu, di mana beliau sekarang? Beliau ada di mana?" Norman menunjuk ke arah tangga. "Di sana, beliau selalu di sana." Rani mengikuti arah telunjuknya, namun tangga itu gelap gulita, tidak terlihat siapapun. Hanya ada suara langkah kaki, suara napas pelan, dan perasaan seolah ada sosok bayangan yang berdiri tepat di pinggir kegelapan. Dia menarik nafas dalam, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Norman, saya tidak ingin membuat masalah. Saya hanya ingin pergi dari sini. Saya akan meninggalkan tempat ini. Saya janji." Norman menggeleng kuat. "Tidak bisa, ibu tidak akan mengizinkan." Tiba-tiba, tirai di belakang Rani sedikit bergerak. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuh, namun tirai itu bergerak seolah ada tangan tak kasat mata yang membelai lembut kainnya. Rani berbalik dengan cepat. Sesosok bayangan berdiri di balik lapisan kain tipis. Perawakannya tinggi, berambut panjang, tubuhnya kurus. Bayangan itu berdiri diam, namun tirai itu kembang kempis seolah sedang bernapas. Rani mundur secara refleks, jantungnya berdebar kencang. Norman berteriak, "Bu, jangan turun ke sini." Namun bayangan itu tetap berdiri di sana, tidak bergerak. Rani tahu dia tidak bisa diam saja. Dia harus lari, harus keluar dari tempat ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dia tiba-tiba menerjang ke kiri, mendorong Norman dengan kuat ke samping. Pria itu tidak menyangka dia akan bertindak secepat itu hingga jatuh terhuyung. Rani berlari lurus ke koridor, jantungnya berdekup seakan mau meledak. Lampu koridor berkedip terus-menerus, seolah akan padam. Suara langkah kaki di belakang terdengar, tidak jelas apakah itu milik Norman atau wanita itu. Rani berlari menuju kamarnya, namun saat menyentuh gagang pintu, dia terhenti. Di dalam kamar, cermin yang retak itu sedang bergetar. Seolah ada seseorang yang mengetuk dari dalam. Rani mundur dengan panik. Dia tidak bisa kembali ke sana. Dia berlari menuju pintu utama penginapan. Namun sampai di sana, dia mendapati pintu telah terkunci dari luar. Dia menariknya kuat-kuat, menggedornya dengan keras, namun sia-sia. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar lagi. Lambat, berat, terseret. Rani berbalik. Norman berdiri di tengah koridor. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar. Dia tidak menatap Rani, melainkan menatap ruang kosong di belakang Rani, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Rani tidak berani menoleh. Norman berkata dengan gemetar, "Ibu, ibu sedang melihatmu." Rani memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu menolehkan kepalanya dengan sangat cepat. Tidak ada siapapun, hanya ada kegelapan. Namun saat dia kembali menatap Norman, pria itu telah menghilang. Koridor itu kosong melompong. Rani mundur perlahan, tangannya meraba mencari saklar lampu. Namun saat jemarinya menyentuh dinding, lampu tiba-tiba padam. Seluruh penginapan tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Dalam kegelapan, suara napas serak terdengar tepat di telinganya. "Kau bukan tamu pertama."
Rani menjerit, menerjang ke arah jendela terdekat. Dia menggunakan seluruh tenaganya untuk memukul bingkai kayu. Kayu itu lapuk, lebih mudah patah dari yang dia duga. Hanya setelah beberapa kali pukulan, balok kayu itu lepas. Dia memanjat ambang jendela, mencoba merangkak keluar. Namun saat kakinya baru saja menyentuh tanah, sebuah tangan yang dingin membeku mencengkeram pergelangan kakinya. Rani mengendang dengan panik dan berhasil melepaskan diri. Dia berlari lurus ke tempat parkir mobil. Hujan yang menyambar wajahnya hampir tidak bisa dia lihat. Dia membuka pintu mobil, masuk ke dalam, dan dengan gemetar memasukkan kunci. Mesin tidak mau menyala. Dia mencoba lagi. Tidak menyala. Di kaca sebelah kanan, sesosok bayangan berdiri tepat di luar. Berambut panjang, basah kuyup, menutupi seluruh wajahnya. Gaun berna putihnya menempel pada tubuhnya yang kurus. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak. Namun hawa dingin darinya seolah menembus lapisan kaca. Rani menjerit, memutar kunci sekali lagi. Mesin mobil menyala. Dia menginjak gas, mobil melesat pergi menembus tirai hujan malam. Melalui kaca spion, dia melihat sesosok wanita itu berdiri di tengah jalan, memperhatikan, tidak mengejar, hanya berdiri di sana seperti bayangan yang tidak akan pernah menghilang. Rani mengemudi tanpa berani berhenti sampai fajar tiba. Saat dia sampai di sebuah pom bensin kecil, dia menghentikan mobil, terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Dia melihat ke kaca spion di dalam mobil. Kaca itu memiliki bekas telapak tangan yang tercetak di atasnya. Bekas tangan yang persis sama dengan bekas tangan di kamar mandi penginapan Bates. Rani menangis terseduh-seduh, tidak tahu apakah dia sudah benar-benar lolos atau belum. Dari bagian belakang mobil, di dalam bagasi, terdengar ketukan pelan. Satu ketukan, lalu dua ketukan, lalu tiga ketukan. Seolah-olah ada seseorang yang sedang mencoba memanggilnya. Rani tidak berani membuka bagasi. Dia hanya tahu satu hal. Dia bukan tamu pertama. Dan mungkin juga bukan yang terakhir.